kamu ketika nggak bikin waiting room, intinya kamu jadi malas streaming gitu karena capek. Udahlah, udah nggak ada jadwal ini, nggak ada janji gitu ya, maksudnya kayak gitu. Iya, karena aku pengen streaming juga ada di otakku doang kan. Aku tuh belum melontarkan itu. Baru niat. Jadi misalnya, iya baru niat. Yang disuka dari Transformers itu apa kalau boleh tahu? Waktu itu pas dia keluar itu, menurutku itu salah satu movie yang visualnya tuh kayak wow banget di zaman itu ya. Karena waktu itu kan yang kayak robot segala macam yang sampai dia berubah-berubah itu kayak menurutku tuh kayak seksi banget gitu loh. Salah nggak sih ngomong seksi? Dengan ngomongin besi, tumpukan besi itu seksi, normal. It's completely normal for me. Kalau misalnya ada yang baper beneran gimana tuh? Kalau ada yang baper beneran, harusnya mereka udah tahu nggak sih ini kayak resiko dia dalam menonton hal-hal tersebut, hal-hal yang apa ya? Kayak itu bukan tanggung jawabku nggak sih? Kalau kayak gitu, kayak perasaan dia itu bukan tanggung jawabku. Selamat datang di podcast Beda Dunia, di mana kali ini kita akan ngobrol sama orang yang beda dunia. Dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama sahabat VTuber kesayanganku yang bernama Sahabat. Oke. Ntar kalau aku nyebut Oh iya. Maaf Del. Nanti takutnya kalau kita bilang pacar VTuberku ntar pada ngamuk. Berapa tuh pacar? By the way, tapi kenapa tadi nggak terima? Ntar kalau dibilang sahabat ngambek. Jadi kita langsung open status aja apa gimana nih? Aku sih terserah. Enggak. Gini. Aku tadi masuk ya selain sini teman tuh, selain teman SMA aku, kau apa? Teman SMA mu kan udah banyak tuh yang VTuber. Kan kamu salah satunya. Aku kan SMA pindah-pindah. 2 hari sekali pindah. Nggak tahu kan kamu kan? Terlalu maksudnya. tapi apa? by the way, apa? dilihat-lihat aku bukan orang pertama nih yang di sini. Tuh kan. Iya, kamu bukan orang yang pertama, tapi yang di hatiku tetap nomor 1 kok. Gak mau, males. Oke, terserah mau malas atau enggak. Jadi gini, hari ini kita seperti biasa, kalian udah ngelihat aku bersama Adele sedang bermesra-mesraan tadi, ya meskipun kehitungnya kayak orang marah-marahan ya. Nah, kali ini kita akan membahas hari ini kita akan membahas masalah gachikoi. Oke. Gachikoi, oke. Nah, pertanyaan pertamaku nih Beb. Maksudnya Del. Biar nggak ketahuan, ntar penontonmu kecewa. Ntar orang-orang yang ngasih aku sama Ocha kecewa ntar. Oh gitu. Sama Ocha. Oke, sama Ocha aja udah sana sama Ocha aja. Enggak deh. Enggak. Nah, Ocha, gini. Halo Ocha, semoga langgeng ya. Halo. Ini adalah bentuk kecemburuan yang bikin emosi jiwa. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, aku juga enggak. Ntar kalau tiba-tiba aku ngomongin sesuatu yang lain agak gimana gitu. Jadi gini, Del. Mungkin orang-orang nggak tahu ya. Mungkin orang-orang nggak tahu sama scene per-VTuberan gitu. Dan mereka mungkin masih baru sama istilah yang namanya gachikoi. Kamu bisa jelasin nggak apa itu gachikoi? Bentar. Aku juga sebenarnya ya cuman tahu. Kamu kira aku sepintar itu untuk tahu? Yang aku tahu nih ya, gachikoi yang aku tahu ya, orang-orang yang nge-sim VTuber secara berlebihan gitu. Oke. Bener gak sih? Iya, lebih tepatnya ini kalau lebih umum ya, gachikoi itu sebenarnya orang yang jatuh cinta via internet. Kurang lebihnya kayak gitu, entah itu sama idol, VTuber atau apapun. Ya kurang lebih kayak jadi begitu. Yang beneran jatuh gitu. Cinta gitu ya, nggak cuma ngefans doang. Iya, mungkin lebih dari ngefans lah ya, bisa dibilangnya gitu. Oke. I see. Jadi kayak mau dipacarin beneran, mau menikah beneran, mau hidup bersama beneran gitu. Iya, kayak kita. Enggak. Jadi kayak ini, kayak ya seperti itulah kurang lebihnya. Nah, dari tadi ini kan kita ngomongin masalah gachikoi. Nah, menurut kamu sendiri, gachikoi itu dampaknya apa dalam kehidupan per-VTuberan kamu gitu? Dampaknya atau gimana apa tanggapan ke aku kamu? Pribadi? Iya.
Selain mengacaukan hubungan kita berdua. Nggak ada yang bisa dikacaukan di first place sih, karena nggak ada apa-apa. Gimana? Jadi kalau Nggak ada apa-apa. Oh. Oke, kalau dampaknya ke aku pribadi sih, aku sih mencoba buat nggak ambil pusing aja ya, karena kalau misalnya orangnya, misalnya segampang itu suka sama karakter virtual, atau segampang itu suka sama aku, padahal dia nggak tahu nih aslinya aku gimana gitu kan, berarti artinya dia ya perasaan dia tuh ya aku sih mempertanyakan ya, kayak kamu tuh sukanya apa gitu, jadi kayak jadi menurutku itu nggak beneran gitu, bisa dibilang kayak cuma kayak cinta monyet. Nah, iya kayak cinta monyet gitu, jadi ya tua banget. dan ngaca Lanjut. dan menurutku ya karena ini online, agak lebih sulit aja sih untuk maksudnya aku bisa blok aja gitu loh kalau misalnya aku mau. Jadi berapa orang yang udah kamu blok? Belum ada sih. Oh, untungnya belum ada ya. Nah, dan kebetulan aku bukan orang yang di blok ya, karena kalau di blok kita bisa berantem hebat malam ini, Saatnya blok. Jangan. Kebiasaan. Nah, gini. Kamu pernah gak sih kayak ngerasa gini? Umum banget lah ya kalau di dunia perfituberan ada gachikoi gitu, kayak misalnya ada orang-orang yang dimana mereka itu bisa dibilang jatuh cinta secara buta gitu. Ini nggak tahu karakternya gimana, nggak tahu aslinya gimana, tahu-tahu suka gitu sama VTuber ya. Bahkan di beberapa kasus ada yang pernah ditembak gitu. Waktu di Komifuro juga ada kan yang ditembak, VTuber ditembak sama cowok gitu. Padahal padahal si VTubernya nggak suka gitu. Mau tahu drama lengkapnya tidak akan kuceritakan. Nah, intinya kan ini masalah pergachikoian ini menurutmu pemicunya apa? Tahu nggak apa yang menyebabkan atau dipicu ya gitu? Mungkin salah satunya bisa jadi kayak mungkin mereka nggak bisa menemukan orang di dunia nyata. Di sekitar orang di sekitar? Ya, orang di sekitarnya yang bisa connect sama dia, yang bisa ngobrol sama dia, kayak dia apa yang dia rasakan pas dia lagi berinteraksi sama VTuber. Mungkin. Kan kita nggak tahu ya. Nah iya, tapi kan mungkin dia merasa kayak mungkin ya, ini mungkin banget kayak di real life itu dia nggak ada yang ngajak ngobrol, nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Apa? Nggak punya temen kan maksudnya kan? Iya. Aduh, bisa nggak sih lebih halus sedikit gitu ngomongnya? Iya udah, kurang bersosial. Ya kurang bersosialisasi, iya benar. Terus kayak mungkin atau nggak cocok gitu sama orang-orang di sekitarnya. Terus menemukan kecocokan di online, di VTuber. Walaupun kita nggak tahu ya, misalnya kayak VTuber itu bisa jadi kan cuman topeng juga gitu-gitu. Jadi kayak ya apapun itu mungkin ngomong apa sih gue? Ya gitu. Ya itulah. Ya udah kita sudahin lah masalah gachikoi ini. Kita kenalan ke kamunya aja dulu lah, karena masa tahu-tahu langsung mulai topik berat kan gak enak ya. Nah, jadi sebelumnya aku mau nanya nih untuk permulaan, Adelaide CH gitu kan namanya, kan ada Jepangnya nggak masih? Nggak ada, udah lama banget anjir nggak ada. Udah nggak ada. Lama nggak lama-lama amat, baru berapa bulan? Emang yang lama itu berapa lama? 1 tahun. Kayak hubungan kita kan udah lama. Gak boleh. Sorry, maksudnya gini. Kamu biasanya nih, aku mau nanya pertanyaan generik deh, biar mungkin penonton bisa lebih kenal dekat dengan kamu gitu. Iya, oke. Kamu biasanya kalau streaming ngapain sih? Belakangan ini free talk. Sejujurnya belakangan ini free talk doang, karena gimana ya, sebenarnya kalau nggak free talk main game horor. Karena hobi itu banget yang berarti main game horor ya? Bukan, enggak, karena itu yang diminta gitu, yang di apa ya, yang bisa dibilang rame, iya ramenya di situ gitu, ramenya pas aku lagi begitu gitu. Begitu ngobrol sama nonton horor. Iya. Kamu tadi ketawa waktu ngomong free talk, berarti kamu kayak ngerendahin orang-orang yang free talk gitu ya? Kan aku juga kalau streaming ya ngobrol doang. Kan aku sendiri juga free talk. Tapi kamu ketawa. Kenapa? Nggak ketawa karena sejujurnya aku tuh juga pengen kadang-kadang tuh main game gitu, nggak cuman free talk doang gitu. Cuman ya kenapa tuh kenapa?
Iya, coba Oh. kenapa tuh mukanya kenapa kayak gitu? Kenapa senyumnya kayak menyepelekan gitu? Atau Enggak, aku cuma menyepelekan kontenku sendiri aja. oh, oke. Nah. Berarti kamu ahli banget ya sama game horor ya, hobi banget nih sama game horor ya. Enggak, bukan. Kok enggak? Kamu nggak nangkep kan dari tadi aku ngomong apa? Hah? Makanya dengerin. Kalau orang ngomong tuh dengerin. Nangkep. Jadi kalau kalian suka main horor, nonton ke streamnya Adelaide ya. Kebetulan dia suka banget sama game horor. kan emang. Penggiringan opini. Loh, kenapa gua? Aku salah? Kamu yang salah apaan sih? Enggak penggiring Enggak bilang. opini. Nggak ada yang bilang hobi dari tadi, nggak ada yang bilang suka. Nggak ada yang bilang hobi. Oh, bukan Iya. hobi, bukan nggak suka gitu. Iya, Berarti iya. kamu nggak suka sama penonton kamu yang nuntut kamu buat main game horor? Nggak gitu dong, nggak ada yang sebut penontonnya dari tadi ya. Nggak ada. Aku bilangnya gamenya, bukan penontonnya, Iya. oke? Oke. Udah ngerti? Oke, Udah, sorry. Oke, Del, sorry. Oke. Nah, jadi Oke. jadi ya itu biasanya nih kan kamu adalah salah satu VTuber yang emang aku sering lihat juga sering main game. Bukan sering, nggak pernah main game lagi ya. Jarang malah main game. Seringnya ngobrol kan. Iya. Nah, biasanya kalau di pergacikoyan gitu, di dunia pergacikoyan itu, di situ tuh ada nggak orang-orang yang kamu tahu nih mana chat yang gimmick ngegombalin atau chat yang beneran gombalin niat pakai hati? Kamu tahu nggak? Kayak misalnya kan kalau di stream gitu, di stream kan biasanya ada gimmick-gimmick gitu. Kamu kayak ya gimmick apa gitu, gimmick kayak gimmick. Sundere atau jatuh cinta dengan penonton. Kamu ada ini nggak? Kamu dapat tanggapan apa nih sama penonton biasanya? Kalau misalnya apa pertanyaan tadi kamu yang tahu apa enggak itu beneran atau gimmick, itu aku lebih ke ini sih. Aku bodo amat, aku akan nganggap semuanya tuh gimmick. Karena menurut aku lagi bukan bergimmick juga sih. Bersandiwara. Jatuhnya kayak apa ya? Kayak aku lagi di stage gitulah. Jadi pasti akan ada sesuatu yang dibuat-buat at some point. Gimana sih ngomongnya? Bentar ya, aku mikir dulu ya. Ya masuk akal, maksudnya kan kamu yang kamu lakukan di stream itu cuma ini doang, gimmick, bener gimmick kan? Iya, maksudnya bener di gimmick, stage direncanakan gitu. Enggak, Kalau misalnya direncanakan ada yang sih. baper beneran gimana tuh? Kalau ada yang baper beneran, harusnya mereka udah tahu nggak sih ini kayak resiko dia dalam menonton hal-hal tersebut, hal-hal yang apa ya? Kayak itu bukan tanggung jawabku nggak sih? Kalau kayak gitu. Kayak perasaan dia itu bukan Betul. tanggung jawabku, karena kita tahu nih sama-sama kalau aku tuh lagi di apa ya, dalam tanda kutip panggung sandiwara, anjay. Panggung sandiwara kan, kayak aku lagi di panggung. Gila, dik banget, kebanyakan denger lagu indie kamu. Apaan sih? Iya, itu ada lagu indinya. Enggak, pokoknya ya itulah intinya kan. Paling maksudnya ya mungkin kayak gitu. Ya kan kita sama-sama tahu lah, maksudnya kayak aku tuh lagi di stage, kalian tuh sebagai penonton. Harusnya ya I mean itu udah kayak common sense gak sih kalau itu tuh nggak real gitu. Iya. Iya kan? Iya kan harusnya. Ngomong-ngomong, iya, ngomong-ngomong nggak real, kan mungkin beberapa orang belum tahu, tapi aku ini teman sama Adel dari SMA kebetulan, ya kan? Jadi kurang lebih kayak awal kami kenal waktu SMA. Kamu mau ceritain dulu nggak ke mereka, Del? Supaya nggak ada kesalahpahaman nih. Ntar aku dikira gacikoi, padahal kita aslinya ketemu orangnya dulu nih, baru ketemu VTubernya. Kamu mau ceritain nggak? Gimana awal kita ketemu? Awal kita ketemu pas SMA nih. Waktu SMA. Pas SMA. Waktu itu pas SMA kita tuh kebetulan maksudnya aku waktu itu lagi bolos sekolah ke arcade gitu. Terus kebetulan ada kamu juga yang bolos. Jadi sekolah kita tuh emang hobi banget bolos ceritanya. Nah, kita kebetulan ke arcade yang Bukan sama. sekolah kita yang hobi bolos. Maksudnya anak-anak sekolah kita banyak tuh sebenarnya. Iya. Yang kita nggak tahu aja. Cuman kebetulan kita bolosnya ke tempat yang sama waktu itu. Iya. Gitu. Jodoh Terus tuh habis udah itu tuh ya kan. kenalnya baru di situ. Lo ngomongin gue kan.
Ya, lanjut. Terus ya udah. Gak usah terus merah habis gitu itu mukanya, apaan sih? nggak ada Lanjut, yang lanjut. merah. Ya, terus habis itu ya dia ke arcade tapi nggak modal gitu ceritanya kalau si Akil. Dia ke arcade udah bolos, ya masih sekolah nggak modal, terus dia minjem sama aku gitu, minjem duit sama aku karena dia mikir wah seragam sekolahnya sama nih, nanti bisa aku balikin pas di sekolah gitu. Jadi dia minjem sama aku gitu. Aku mau meluruskan satu, itu bukan minjem tapi malak. Oke. Biar nggak salah sangka dulu kita, biar perspektif kita sama. Oke. Itu malak. Jadi Cuma aku kan karena dipalak. aku berbaik jadi hati. sebenarnya aku dibully tanpa aku sadari dulu tuh. Jadi aku Iya, tipis-tipis sih. oh. Jadi Oke. kayak aku minjem nih 50.000 dulu ya gitu, ntar aku balikin. Itu sebenarnya malak, cuma kamu nggak sadar aja. Nah, contohnya sandiwara ya, itu contoh sandiwara ya. Jadi kayak itu bagian dari sandiwara. Nah, buat kalian yang nonton yang ngerasa baper hanya karena begitu, semoga cepat sembuh ya. Atau yang mengira kami beneran teman SMA, itu semoga cepat sembuh gitu. Iya, Nah, iya. Jadi kalau misalnya dalam dunia perfituberan ini kan sebenarnya kalau mau diperhatiin ya, kan ada beberapa orang yang mungkin agak gampang baper atau dalam tanda kutip gampang jatuh hati gitu. Nah, kamu sendiri pernah nggak sih kayak tiba-tiba ada rasa suka gitu ke penonton yang entah gimana? Kayak tiba-tiba ngerasa dia perhatian banget atau apa? Ngalamin Enggak gachikoi juga enggak tapi ke penonton. Enggak sih, karena Kecuali ke aku aku, tahu mereka Jadi mereka kenapa? karena aku tahu mereka juga ngelakuin itu semua dan harusnya ya mereka juga bergimmick gitu. Jadi gimmicknya mereka ya apa sih, kayak perhatian ke VTubernya gitu-gitu loh. I see. Jadi Kayak yang ngegombal-gombal gitu-gitu. Kecuali kalau ada sih beberapa yang aku nggak tahu ya, maksudnya kalau di server gitu kadang-kadang suka yang tiba-tiba nanya. terlihat care beneran. Nah, cuman kan itu aku nggak anggap sebagai perhatian berlebihan aja sih. Maksudnya kayak sebagai orang ke orang aja gitu loh. Kayak misalnya kamu Kayak lagi ke kena temen. masalah. Iya, kayak ke temen gitu. Jadi nggak yang sampai baper. Oh my god, dia perhatian banget sama aku. Mungkin dia jatuh cinta kali sama aku ya. Kayak apakah aku harus gitu, itu enggak sampai kayak gitu. Nah, selain ngurusin gachikoi, kamu punya hobi nggak sih sebagai VTuber gitu? Kamu sering nggak menunjukkan hobi kamu waktu stream atau waktu apapun itu? Waktu stream hobiku ya. Kayak misalnya Belakangan hobi ini Transformers gitu, kamu nunjukin nggak ke teman-teman streamer apa atau ke penonton? kalau kamu ke viewer, hobi? iya kalau ke viewer kadang-kadang aku ngomong sih, walaupun cuman ngomong sekedarnya. Sekedarnya. Ngomong kayak misalnya aku suka Transformer, aku suka ya nggak yang detail gitu sih. Oke. Nah, Iya. terus yang suka Transformers itu, yang disuka dari Transformers itu apa kalau boleh tahu? Kenapa sih nanya ini lagi, kayak kamu tuh nggak puas ya sama Enggak puas. Oke, ini jawaban beneran ya. Ini jawaban beneran, Beneran ya. Dulu sih karena dulu nih aku tuh jujur aku tahu Transformer tuh dari movie yang Michael Bay-nya. Which is yang dari movie yang udah robot dan udah CGI semua itu kan. Yeah, Nah, waktu itu pas dia keluar itu menurutku itu salah satu movie yang visualnya tuh kayak wow banget di zaman itu ya. Karena waktu itu kan yang kayak robot segala macam yang sampai dia berubah-berubah itu kayak menurutku tuh kayak seksi banget gitu loh. Salah nggak sih ngomong seksi? Tapi dengan maksudku tuh tuh kayak ngomongin besi, tumpukan besi itu seksi, normal. It's completely normal for me. Setuju gue. Tumpukan besi itu seksi, normal kalau kata gue. Iya, enggak, maksudnya tuh ya gimana cara mereka berubahnya, terus dari Seksi banget dari ngelihat besi shoot-shoot. kelipat-lipat. Iya, pokoknya ya membuat kayak ih, gue pengen deh gitu loh, kayak pengen bisa bikin kayak gitu kan, maksudnya kan bukan pengen berubah jadi ya kan. Oke, ya. Kita sudahkanlah pembicaraan yang gak masuk akal soal Transformers, karena aku yakin mungkin penonton kita ngerasa cringe ya kalau ngelihat
kau dan Transformers. How dare you? Maksudnya aku nggak tahu sih kalau misalnya mereka tertarik dengan ngelihat ada orang bilang besi ngelipat-lipat itu seksi. I don't know, man. I think it just you, man. It's a you problem lah kalau kataku. Enggak. Pas aku yakin banyak orang yang memikir. Yang mikir kalau besi dilipat-lipat itu seksi. Iya. Sekarang aku mau nanya nih. Nah, mari kita lanjutkan pembicaraan kita yang serius nih. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kamu kan udah berkecimpung di dunia perfituberan 4 tahun ya? Berapa tahun sih? Belum 2 tahun aja belum. Belum 2 tahun, Oke, sorry. Belum. Nah, menurut kamu dalam mau 2 tahun ke belakang ini, Ya. kira-kira apa ya kayak kamu punya nggak keluh kesah tentang komunitas perfituberan? Kayak misalnya masalah gachi koi tadi, kayak tiba-tiba mungkin ada orang yang confess ke kamu gitu, padahal mereka nggak tahu kalau kamu udah pacaran sama aku gitu kan? Atau itu bercanda? Harus diklarifikasi. Lu takut sendiri lama-lama kan? Aku takut sama penontonmu sih lebih tepatnya. Nggak. Kamu ada nggak intinya kayak keluh kesah tentang dunia perfituberan gitu? Lepas aja nggak apa-apa. Kalau di komunitasku sendiri sih. Iya. Selain banyak yang dongo kalau itu. Kalau itu sih iya sih. Aku juga ya kalian semua dongo. Ya. Kalau komunitas aku sendiri ya, untungnya sih belum ada yang seaneh-aneh itu ya. Jadi kayak masih orang-orangnya masih oke lah. Maksudnya kayak aku bisa dalam tanda kutip berteman sama mereka, ngobrol enak sama mereka gitu. Terus kayak berinteraksi yang enak sama mereka, nggak yang aneh-aneh. Karena yang misalnya aneh-aneh datang nih ke live chat gitu misalnya. Nah itu tuh langsung ketutup semua sama orang-orang yang biasa, yang viewer-viewer aku yang biasa nontonin aku, yang biasa aku interaksi gitu. Itu biasa ketutup sama mereka. Jadi kayak yang aneh-aneh tuh langsung ke depak dengan sendirinya gitu. Oh, maksudnya ke gatekeep gitu ya maksudnya? In a way mungkin bisa dibilang ke gatekeep, karena kalau misalnya orangnya yang datang itu dengan kasarnya punya otak, buruk. dengan niat baik aja, maksudnya kayak emang mau nonton, mau nonton. Nah itu ya di welcome juga gitu. Jadi kayak in a way ya mungkin gatekeep-nya untuk hal-hal yang mengusir orang-orang anehnya gitu. Bisa dibilang gitu. Nah, kamu sendiri kalau ya nggak mungkin lah kamu nggak punya pandangan sendiri ke dunia perfituberan in general secara luas. Kan kamu bagian dari VTuber itu sendiri. Kamu ada nggak kayak ngomong aja nggak apa-apa, lepasin aja. Apa tuh? daripada ngeluhnya di DM ku kan, jadi mending kasih tahu tuh apa keluhan-keluhan kamu kepada komunitas VTuber, ada nggak? Komunitasnya ya? Iya. Berarti kayak kalau komunitasnya ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Oh gitu. Oh nggak. Kalau komunitasnya sih sebenarnya aku nggak terlalu banyak merhatiin komunitas yang lain yang di luar yang punya aku ya. Ya yang maksudnya yang aku sering berinteraksi gitu. Kalau misalnya kayak misalnya apa ya? Nggak ada misalnya sih. Cuman kayak pokoknya yang aku tahu tuh yang aku sering interaksi aja. Iya gitu. Oke, sering interaksi ya. Yang sering ditontonin atau sering diinteraksin. Oke. Iya. Nah, tadi sempat ke mention masalah gatekeep gitu. Menurut kamu sendiri dalam komunitas VTuber itu gatekeep itu perlu atau enggak? Kalau gatekeep ya, menurutku sih ya seperti yang tadi aku kasih contoh ya di viewer aku tuh, jadi mungkin aku di gatekeep dalam artian aku dilindungi dari viewer-viewer aneh. Kalau dilindungi dari penonton baru. Penonton baru yang aneh. Kalau penonton baru yang aneh, nggak aneh sih mah ya welcome aja gitu, malah kamu tahu dari mana? Ya udah. Ya mungkin ya dari, maksudnya walaupun kita nggak tahu ya nanti sebulan kemudian dia menjadi aneh, cuman yang jelas di awal dia normal, dia bisa ngobrol dengan enak, nyambung gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti. Ya oke, ya ini gitu. Kalau misalnya yang kayak gatekeep-nya untuk hal-hal bagus seperti tadi, jadi kayak mengusir orang-orang apa ya, dalam tanda kutip dongo, dalam tanda kutip anomali lah ya kita nyebutinnya kan ya. Kalau misalnya di VTuber kan namanya anomali gitu kan. Jadi kalau mengusir anomali ya menurutku itu gatekeep dalam arah yang positif nggak sih? Jadi kalau misalnya
gatekeep-nya sampai yang bikin orang-orang baru tuh sampai nggak bisa join conversation, nggak bisa apa ya? Nggak Pokoknya bisa nggak bisa ikut menikmati berinteraksi karena, aja iya, lah. Iya nggak bisa berinteraksi, kayak anggapannya kayak oh lu tuh nggak diajak gitu, kayak masuk tapi udah kayak merasa diomongin, kayak mereka udah bikin lingkaran yang memunggungi semua viewer baru gitu. Itu juga nggak bagus sih menurutku, karena nggak bikin VTubernya berkembang. Oke. Gitu. Setuju gue, setuju. Aja sih. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Kamu sendiri ngerasa apa sih yang menyenangkan dari dunia per-VTuberan sampai-sampai kamu mau menjadi VTuber gitu? Mau menjadi VTuber. Emang kamu nggak mau jadi Ntar kenapa ragu gitu sama pertanyaan? Kamu emangnya nggak mau jadi VTuber? Nggak, bukannya gitu. Maksudnya di awal kan aku menjadi VTuber juga bukan karena keinginan aku di awal pas berjebret jadi Adele gitu. Kenapa kayak gitu? Dipaksa? Siapa yang maksa? Emang nggak dipaksa, cuman emang Siapa yang nuntut? apa ya? Enggak, ini karena bagian dari pekerjaan aja. Oh, bagian. Terus habis itu ya bagian dari pekerjaan. Terus karena lama-lama dijalani aku ngerasa kayak bisa mendapatkan orang-orang yang bisa diajak ngobrol, Kayak interaksi, dan itu lumayan asik. Iya ya udah, ya kamu. Ya aku ngerasa kayak dan menurutku kayak apa ya, interaksi yang aku punya selama aku menjadi VTuber itu ya beneran gitu, maksudnya bukan yang bohongan, tapi semacam pertemanan kamu, perjalanan yang membuat kamu berteman dengan orang-orang ini nyata gitu ya, bukan bohong-bohongan ya, gitu. Anjay. bukan cuman kayak Gila, iya, One Piece bener. banget tuh. Iya, bukan cuman kayak kayak apa ya, kayak cuman sekedar orang lewat doang kan, enggak gitu, maksudnya kita udah tahu gitu. Jadi kayak dengan interaksi itu bisa berasa temenan gitu. Oke, Ya oke. aku harap sih nggak cuman aku ya yang merasa seperti ini ya, kalian juga, cuman ya begitu. Ya, aku sih open aja ya sama asumsi orang ya. Cuma kan Ya. kan kalau di luar kan kita ngomong kita sahabat. Iya. Sahabat, kami sahabat baik. Iya, sahabat. Sip. Kamu sendiri kan udah punya komunitas sendiri. Kamu pernah nggak ketemu langsung sama komunitas kamu gitu? Kayak boleh nih dijawab ketemu kayak gini. teman. Ya terserah kamu mau jawab atau enggak. Kalau aku sih bebas-bebas aja. Aku sih memberi restu ya karena aku yang nanya. Oh ya. Kalau aku pribadi udah beberapa yang Gua contohnya. ya menurut ya contohnya kan kamu kan Iya, salah aku. satu fans berat aku kan. Oh, fans. Iya. Fans. Iya. Jatuhnya Fans cenah katanya. iya. Jadi kalau aku sih udah, karena gimana ya? Karena aku nggak mau terlalu yang eksklusif juga sih. Maksudnya kayak aku tuh nggak bisa diketemuin atau apa. Jatuhnya malah menurutku ya kayak orang makin penasaran gitu. Nggak tahu sih, ini mungkin kayak pemikiran apa, aku juga bingung. Cuman menurutku kalau misalnya aku makin tertutup, aku makin nggak mau ketemu orang-orang malah akan mencari tahu lebih dalam gitu, lebih mencari tahu. Cuman kalau misalnya aku dengan terbuka, kalau mau ketemu boleh, tapi aku milih-milih ya, aku nggak yang semua aku ketemuin. Iya. Tapi aku milih-milih kayak orang yang misalnya udah lama berinteraksi sama aku, dan selama misalnya setahun ini nggak ada tingkah laku aneh-aneh. Nah itu oke, gitu. Sama ya gitu sih. Kamu sendiri ngerasain ini nggak ada apa? Kamu ngerasa sendiri nggak ada resiko kalau misalnya kamu ketemu sama beberapa penonton kamu gitu? Resiko untuk apa nih? Kayak terdoxing Ketemu sama penonton. Enggak ya, karena mungkin gini sih, karena aku juga ngerasa aku tuh VTuber kecil doang gitu, nggak sekelas Hololive gitu. Jadi menurut aku dan apalagi dengan aku lumayan terbuka, kayak aku tuh gampang loh diketemuin, jadi risikonya jadi lebih rendah aja sih kalau menurutku ya. Dan aku juga nggak yang suka posting sosmed, nggak yang suka foto-foto apa segala macam, jadi kayak ya lumayan tertutup private juga ya. sih akunya. Private setuju juga sebenarnya aku. Nah,
kamu nggak bisa dibilang VTuber hybrid juga ya. Cuma yang karena yang ketemu kamu cuma orang-orang tertentu doang kan. Iya. Nah, sekarang aku mau nanya deh, gimana tanggapan kamu tentang VTuber hybrid? Soalnya waktu itu ada yang pernah bilang kalau VTuber hybrid itu sampah gitu. Kalau pendapat aku ya, aku bodo amat sih. Maksudnya ya kayak aku nggak gini, mereka mau hybrid mau enggak itu ganggu ke kegiatan VTuber aku, nggak mengganggu apapun yang aku lakukan lah selain VTuber juga. Jadi kayak aku bodo amat sih, mau mereka buka kamera kayak mau mereka karakter kayak ya selama mereka enjoy dan viewernya juga enjoy ya why not gitu. Dan kalau misalnya emang ada viewer yang nggak suka ya udah tinggal nggak usah nonton mungkin pas lagi buka, misalnya dia kayak udah nggak buka kamera, udah buka kamera nih, udah bukan karakter 2D lagi, nggak suka ya udah tinggal pergi gitu loh, kayak nggak usah ribet. Kayak masih banyak karakter 2D lain yang streaming gitu, jadi kayak ya udah gitu sih menurut aku ya. Berarti gila, itu pemikiran gua banget. Emang kita jodoh, maksudnya emang kita sahabat gitu. Iya lagi. Nih abis ini nih. Enggak. Kamu kan udah 1 tahun lebih kurang mau 2 tahun jadi VTuber kan? Menurut kamu nih, apa aja pahit-pahitnya kamu jadi VTuber? Karena kalau nanya manis-manisnya ke kamu udah manis, jadi kayak yang pahit-pahitnya aja. Cuy. Kalau apa sih? Kenapa mesti cuy-cuy gitu? jijik aja. Kalau kayak ngomong jijik, tapi kalau orang yang lain yang ngomong nggak jijik gitu, ha? Emang ada orang lain yang ngomong, nggak aku. Yang di chat? Coba bawa ke sini. Chat siapa? Chat mana? Di chat kamu waktu live stream ada yang ngegombalin kamu iya ketawa-ketawa gitu. Kalau aku dicucuhin. Mana ada aku cuhin juga. Ya udah deh. Lanjut, gimana tuh pahit-pahitnya jadi VTuber pahit-pahitnya jadi VTuber. Iya. Belum kepikiran sih, apa ya? Paling apa ya? Gak ada soalnya gini loh. Berarti isinya pelangi bahagia gitu ya? Gak ada penderitaan sama sekali ya. Gila setuju. Bukan gitu, gini ya, soalnya gini. Mungkin nggak tahu, ini setiap VTuber kan beda ya. Iya. Kalau aku nih diplomatis banget, belajar dari gua tuh. Lanjut. Kalau kamu? Ya kalau aku soalnya kan misalnya kayak stream seminggu sekali, stream suka-suka aku. Nah itu lebih ke karena misalnya aku kangen ngobrol gitu, atau kayak ingin melepas penat gitu. Jadi kalau misalnya sekarang untuk bikin konten yang misalnya shorts, dulu kan aku rajin banget kan. Nah sekarang tuh aku udah nggak kepikiran. Jadi kayak mungkin dulu gitu kali ya, kayak aku harus gimana nih bikin shorts apa lagi gitu. Mungkin kalau misalnya tapi sekarang kan udah enggak. Sekarang aku juga kayak untuk fun aja sebenarnya. Oh gitu. iya. Aku ngomong belepotan ya, boleh nggak diulang? Boleh, silakan diulang. Gak usah diulang. Iya. Aku lihat ya. Tapi intinya tapi enggak, aku paham maksudnya. Intinya sekarang buat fun kan, jadi nggak ada tuntutan lagi gitu, sampai kamu nggak ngerasa pahitnya gitu. Iya, jadi aku udah nggak stres aja gitu. Kalau dulu kan misalnya pas yang ngasih upload short banyak, kayak bener-bener kayak apa ya? Kayak aku nggak tahu, mungkin buat kamu ini dikit, kayak mungkin buat kamu ini dikit, cuman kalau buat aku buatku dikit. Banyak sih. Iya kan, cuman buat aku kayak karena aku juga bukan orang yang suka nontonin main sosmed, suka ngeliatin reels atau video-video gitulah. Jadi maksudnya untuk nyari konten yang bikin buat shorts itu lumayan susah buat aku gitu. Untuk misalnya per minggu misalnya ada 7 gitu, itu ya stuck aja gitu idenya. Iya, berat di ide. Tapi kalau sekarang sih karena aku untuk fun, untuk ngobrol atau untuk main gitu, ya nggak ada sih, kayak udah fun aja gitu. Nah berarti kalau aku dengar ngobrol sesukanya, menghilangkan penat, berarti aku kayaknya punya kesimpulan jadwal tidur kamu tidak beres ya. Aku yakin entah kenapa ini dalam kepalaku ya. Kamu selalu tidur pagi kayak jam 3, jam 4, jam 5 gitu kan. Terus habis itu selesai kerja nanti paling jam 11, jam 12 tidur tuh.
sampai jam 8 lewat paling. Mau streaming Orang nih, aduh gila. malas, capek. Kamu kayak gitu nggak? Orang gila ya enggak lah, gila kan kerja. Siang aku kerja. Habis kerja tidur kan, Tidur bentar. terus Tidur aduh bentar, malas streaming gitu. Jadwal prosesnya kayak gitu. Iya, kadang-kadang begitu. Jadi nih kalau misalnya Kadang-kadang apa apalagi sering? Sering kadang Sering. gini misal soalnya gini contohnya aku aduh pengen stream deh ntar malam stream paginya nih mikir kayak gini terus pas udah malam tuh kok capek ya gitu karena kan kerja jadi kayak Oh yaudah kerja aja besok karena aja lah. bergadang gitu ya malamnya ya? Enggak dong Enggak. Oh berarti beneran kan kita kerja. sering ngobrol tuh tiap malam. Ih mimpi Oh nggak boleh. Ya mimpi. Iya setuju gue. ya jadi kalau apalagi nih kalau misalnya aku nggak upload waiting room nah itu tuh lebih malas lagi soalnya Lebih kan malas aku lagi. cuma ada di Gak ada tanggung iya, kan di jawab pikiranku gitu ya doang, rasanya ya. Iya, karena aku juga Iya kalau atas misalnya- perasaan ini juga nggak ada tanggung jawabnya ya, ya. Iya. Perasaan apa tuh? Dibilang sahabat, iya. Tapi maksudnya gini kan, kamu ketika nggak bikin waiting room, intinya kamu jadi malas streaming gitu karena capek. Udahlah, udah nggak ada jadwal ini, nggak ada janji gitu ya, maksudnya kayak gitu. Iya, karena maksudnya aku pengen streaming juga ada di otakku doang kan. Aku tuh belum melontarkan ke Baru gitu. Jadi misalnya iya baru niat ke server juga aku cuman kayak kalau nggak males streaming deh gitu. Cuman kan ya udah janji gitu. Cuman kalau misalnya udah waiting room nih, kecuali kalau hal yang urgent banget baru aku bisa Dipaksakan. maksudnya enggak dipaksakan enggak dong nggak maksa nggak Oh, iya. terpaksa kalau stream. Kalau udah janji baru mau streaming banget nih harus aku punya Ya, karena kewajiban kalau- gitu. Iya karena udah berasa ya udah ada janji. Nah udah itu ada namanya dipaksa kewajiban. Beb. Itu namanya dipaksa Del. Gimana sih? Gitu ya. Terpaksa. Enggak itu namanya punya Menepati rasa janji. tanggung jawab. Iya menepati janji. Terpaksa menepati janji dan terpaksa memenuhi Nggak ada tanggung jawab. terpaksanya, nggak ada Oh nggak ada terpaksanya. nggak ada. Oh Karena setuju aku gue. emang niat, karena aku pengen streaming. Kecuali kalau emang. nggak pengen streaming gitu. Oh iya Gitu. setuju gue. Iya, Nah. ya, harus setuju. Iya, aku setuju sama apa sih yang aku nggak setuju dari kamu? Banyak sih sebenarnya, cuma ya itu aja kurang lebih lah pembicaraan kami berdua ya. Hah? Kalian pikirkan sendiri apakah pembicaraan kami banyak yang gimmick apa banyak yang bukan gimmick. Dan mungkin Del kau mau cerita ke depan ada apa gitu? Ke depannya nggak ada sih streaming seperti biasa. Dasar VTuber pemalas, nggak ada project, nggak ada apa. Tahu-tahu Ya, CF aja iya. gitu. Ya gimana kan aku maksudnya sebenarnya nih ya sejujurnya aku tuh pengen lebih sering streaming. Cuman aku udah capek duluan gitu. Gimana nggak capek orang nggak ada ngulit tiap malam? Kagak ada hubungannya ya. Ya nggak ada, setuju gue. Ya, nggak ada. Ya udah, karena dia nggak ada rencana apa-apa, coba silahkan promosikan dirimu sendiri, monggo. Ya pokoknya subrek aja guys. Gitu. Subrek Linsan. Enggak, subrek aku. Subrek Adelaide CH titik dah. See you. Ya udah, Bye. dadah, dan itu aja dari kami. Terima kasih udah nontonin podcast Beda Dunia PBD, dan untuk kita semua stay clean and sound. Itu ikut juga dong, stay clean and sound gitu. Stay clean and sound. Dadah. Dadah.